Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan kedua kali ini. Masih dengan topik yang sama karena melanjutkan topik yang pernah kita bicarakan di pertemuan yang pertama dulu, yaitu tentang pertumbuhan. Dulu pertumbuhan-tumbuhan kita sudah mempelajari definisi pertumbuhan, definisi perkembangan, proses perkecambahan dan macam-macamnya, dan terakhir kita sampai pada proses penemuan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita membicarakan tentang hormon pertumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang meliputi gen dan hormon. Untuk masalah gen akan kita pelajari pada bab yang lain, kemudian sekarang adalah kita pelajari tentang hormon. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang nanti di akhir bab ini akan kita bicarakan, dan yang faktor eksternal itulah yang nanti kalian akan melakukan percobaan atau eksperimen. Baiklah, kita lihat yang ada di layar. Ini adalah hormon-hormon yang ada di tumbuhan. Ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan ada hormon kalin. Hormon-hormon tersebut ada di dalam tumbuhan itu menyebar. Jadi ada yang berada di akar dan memang bekerja untuk akar, kemudian ada yang di daun, ada yang di batang, ada yang di bunga atau buah. Nah, jadi hormon yang macam-macam tadi itu posisinya menyebar dan tidak sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perincian-perinciannya. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini secara kimia disebut dengan asam indol astat, atau bahasa Inggris berarti indol asetat acid. Auksin ditemukan oleh Frisben. Auksin sendiri berada di tumbuhan itu ada tempat untuk menyusun. Jadi tumbuhan menyusun hormon auksin itu di daunnya, daun muda, di tunas, di embrio. Embrio itu adalah bagian dari biji. Kemudian di meristem. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang jaringan meristem, yaitu meristem apikal itu letak dari hormon auksin, tempat menyusunnya. Kemudian fungsinya auksin, jadi banyak fungsinya. Fungsi-fungsi ini yang saya tulis dengan warna kuning teksnya itu berarti fungsi auksin yang tidak disamai oleh hormon yang lain. Sedangkan yang ditulis hitam itu berarti fungsi tersebut selain dilakukan oleh auksin, mungkin dilakukan oleh hormon yang lain. Jadi nomor 1, mengontrol diferensiasi sel. Jadi perkembangan dari satu sel menjadi bermacam-macam sel. Itu different namanya.
Karena itulah nanti sel-sel yang bermacam-macam itu nanti akan yang ada dicalonkan menjadi cabang, menjadi daun, menjadi apa, itu harus sel-selnya di embrio itu dikembangkan, diferensiasi. Nah, ini tidak dilakukan oleh auksin sendiri, nanti ada yang lain. Kemudian yang kedua, mengontrol pemanjangan batang. Jadi ini ada di meristem apikal pucuknya batang. Kemudian yang ketiga, mengontrol dominasi apikal. Nah, ini tidak ada hormon yang lain yang melakukan ini kecuali auksin. Nanti ada penjelasannya bagaimanakah pengertian dari dominasi apikal. Kemudian fungsi yang keempat, bersama gibberellin, auksin akan mengontrol kambium untuk menghasilkan lateral, untuk cabang. Jadi contohnya yang lain adalah bentuk jaringan pengangkut, jaringan vaskuler. Di pengangkut sekunder itu maksudnya jaringan yang kedua. Nah, ini sudah diterangkan di kelas 2, ada jaringan itu jaringan dasar, nanti berkembang menjadi ini itu. Nah, jaringan yang pengembangan dari jaringan dasar itu adalah jaringan sekunder. Nah, salah satu contohnya adalah jaringan pengangkut, yaitu silin dan fluid, itu namanya jaringan vaskuler. Nah, ini pembentukannya diatur oleh auksin. Kemudian bersama sitokinin, auksin itu dipakai untuk apabila kita melakukan kultur jaringan. Ini nanti terperinci itu kita bahas di biotek. Tapi karena ini masih kelamaan, jadi sekarang saya berikan contoh yang sederhana. Apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan itu kita memperbanyak tumbuhan tidak dari bijinya. Yang paling sederhana, orang nanam singkong itu sudah masuk kultur jaringan. Kalian tahu bahwa singkong itu ditanam dari batangnya yang dipotong-potong. Itu sudah kultur jaringan itu. Nah, nanti berarti kalau singkong itu batang dipotong, ditancapkan, bisa bentuk akar, bisa bentuk daun. Nah, itulah fungsi dari auksin didukung oleh sitokinin. Nah, kemudian fungsi auksin yang terakhir adalah mengatur tumbuh berbelok. Di tanaman itu kalau kita tanam dalam posisi mendatar, tidak vertikal, nggak bisa itu nanti mendatar terus, nanti pasti dia akan belok. Yang batang belok ke atas, yang akar nanti akan belok ke bawah. Gitu. Nah, itu pembelokannya diatur oleh hormon auksin. Kemudian hormon auksin juga mengatur terbentuknya bunga. Kalau sudah terbentuk bunga, biasanya terbentuk buah. Nah, auksin ini bisa menghasilkan buah, tapi nggak ada bijinya. Itu namanya buah bernama partenokarpi. Jadi kalau kita misalnya makan mangga, itu kan dalamnya itu ada pelok gitu ya. Untuk makan durian, dalamnya kan ada bijinya. Nah, biji itu hasil proses pembuahan. Nah, dengan hormon auksin itu nanti ada buah nggak ada bijinya, itu namanya partenokarpi. Nah, inilah penjelasan dari dominasi apikal. Kita lihat gambar ini bagan ya. Jadi titik-titik ini adalah diumpamakan hormon auksin. Ini persebarannya. Ini adalah nanti kalau di sini berarti lateral, ujung. Mohon maaf, kalau ujung itu adalah apikal, kemudian kalau cabang ini lateral. Nah, apa maksud daripada dominasi apikal? Begini, kita lihat gambar ini. Ini adalah tanaman kacang.
apabila kacang ini batangnya kita potong, maka dari seperti ini, ternyata cabang akan tumbuh. Kenapa demikian? Nah, penjelasannya di sini. Kalau ini dipotong, ternyata hormon auksin ini akan lari ke samping. Sehingga nanti kalau ujung dipotong, auksinnya ke samping, maka akan menumbuhkan cabang. Nah, kalau cabang ini tumbuh kemudian dipotong, maka auksin ke atas saja. Maka dia nggak bercabang tapi tumbuh cepat ke atas. Nah, jadi pertumbuhan ke atas dengan pertumbuhan ke samping ini tidak bisa searah, tidak bisa bareng ya. Jadi bisa mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Contohnya kalau dihambat, misalnya ini dipotong kan dihambat dengan sengaja itu ya, maka ini cepat. Kalau ini dipotong, maka ke atas cepat. Nah, hubungan yang terbalik antara pertumbuhan ujung batang dengan cabang, itulah yang dinamakan dengan dominasi apikal. Itu karena migrasi dari hormon auksin. Jadi dominasi apikal itu pengertiannya sederhana begini. Jika pucuk batang dipotong, auksin menyebar ke samping, maka cabang tumbuh cepat. Jika cabang ini selalu dipotong, maka auksin berkonsentrasi ke atas, maka batang tumbuh ke atas lebih cepat, tapi tidak bercabang. Nah, itulah pengertian dari dominasi apikal. Kita bisa melihat penerapan dari dominasi apikal ini, para petani kita itu meskipun nggak ngerti hormon-hormon, tapi melaksanakan. Contohnya, orang yang menanam jati, kayu jati itu supaya dapat kayu yang bagus, maka para petani menghendaki jatinya itu tidak bercabang, supaya dapat papan yang bagus, panjang digeraji dapat banyak. Nah, maka mereka akan memangkas ini cabang-cabang. Nah, kalau kita melihat hiasan bunga-bunga biasanya itu di depan hotel nah itu yang bisa dibentuk-bentuk, nah itu terbalik. Kalau itu adalah setiap kali tumbuh ujung dipangkas, maka ke sana ke sana. Kalau ini tumbuh lagi, pangkas lagi, maka cabangnya semakin banyak sehingga banyak bunga yang di hotel-hotel itu bisa dibentuk. Ada model bulat, tanamannya ada segi empat dan sebagainya itu ya. Itu sistem bonsai. Nah, itu pengembangan atau praktek dari dominasi apikal. Jadi ada yang pucuknya seperti jati tadi, ada yang cabangnya seperti orang bikin tanaman hias di hotel-hotel itu. Baiklah, kita lanjutkan. Hormon berikutnya adalah hormon gibberellin. Ini biasa disingkat dengan GE. Ini penemunya orang Jepang, namanya Kurosawa. Hormon gibberellin hampir sama dengan auksin tempatnya. Tumbuhan membentuk hormon gibberellin itu di daun muda, di tunas. Tunas itu cabang yang mau tumbuh itu, kemudian di embrio berarti kecambah. Ini terutama kecambah jenis monokotil ya, kemudian di akar. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari hormon gibberellin. Sama dengan tadi, fungsi yang kuning itu berarti fungsi dia sendiri, yang hitam bersamaan dengan hormon yang lain. Yang pertama, mengontrol pembelahan sel pada meristem subapikal tunas. Ini mungkin bergabung dia bersama dengan auksin atau sitokinin. Nah, yang kedua, memanjangkan internode. Ini nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Ini yang dilakukan oleh gibberellin spesial ya, nggak ada yang lain kecuali gibberellin. Jadi memanjangkan internode supaya tanaman itu nggak pendek. Tanaman yang pendek itu disebut roset atau KT, di kuntet itu bahasa Jawa ya. Kemudian yang ketiga,
Giberellin itu memacu aktivitas amilase waktu proses berkecambahan. Ini di pertemuan pertama sudah kita bahas ini ya. Kemudian fungsi yang keempat, nah ini ketemu dengan auksin tadi, menghambat penyusunan biji. Jadi kalau ada semangka tanpa biji, nah itu jangan heran ya, itu adalah pemberian terapi pakai hormon giberellin sama hormon auksin, sehingga semangkanya tanpa biji, itu parthenokarpi. Kemudian mengatur pembungaan ukuran buah. Nah ini semangka yang tanpa biji itu kan buahnya lebih besar daripada semangka yang ada bijinya. Jadi itu kolaborasi hormon giberellin sama sitokinin tadi. Oke, kita lihat. Nah, inilah fungsi yang khas dari giberellin. Kita lihat, ini adalah kalian sudah tahu jagung. Jadi di sini ada tanaman jagung normal. Saya tampilkan 3 itu, kemudian 1 ini abnormal. Jadi ini adalah tanaman jagung yang tidak kekurangan giberellin, ini yang minus giberellin. Gimana penjelasannya? Jarak dari daun ke daun inilah namanya internode. Nah ini panjangnya ini diatur oleh giberellin. Jika giberellin nggak ada, maka jarak dari daun ke daun ini sangat pendek, sehingga nanti tampil seperti ini. Nah ini namanya tanaman yang kuntet, roset, KT itu ya. Kalau kalian melihat orang juga ada yang pendek kan, tapi kalau orang nanti sama kasusnya juga hormon juga, itu bukan orang kurang makan, tapi bukan hormon giberellin ya. Lain lagi, dan itu sudah dibahas di pelajaran kelas 2 sistem koordinasi. Nah ini juga tanaman normal, kemudian yang ini adalah tanaman yang kurang giberellin. Sama jarak dari daun ke daun itu internode, itu yang ini bisa panjang, yang ini pendek, sehingga daunnya kelihatan mengumpul jadi satu. Itulah salah satu keistimewaan dari giberellin. Jadi ini tanaman roset, cutting, pendek. Ini tanaman normal. Ini sama dengan tadi, jadi wortel. Ini wortel roset, ini wortel normal, maksudnya yang cukup giberellin. Ini fungsi giberellin dalam proses perkecambahan. Saya nggak perlu ngulang karena ini dulu sudah di pertemuan pertama ya. Jadi saya jangan mengingatkan bahwa biji yang tumbuh itu namanya pertama tumbuh itu berkecambah. Nah, itu diatur oleh hormon giberellin tapi secara tidak langsung. Jadi hormon giberellin bekerja mengatur perkecambahan secara tidak langsung. Yang dipakai untuk menumbuhkan daun, batang, dan akar itu adalah glukose. Tapi munculnya glukose itu diawali dari kerja giberellin. Ini sudah pernah dulu, tinggal ngurut saja. Yang perlu diingat, giberellin itu pasti ada di bagian ini, embrio. Jadi ada di embrio ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hormon berikutnya adalah hormon sitokinin. Sitokinin diproduksi oleh tumbuhan di bagian ujungnya akar dan di bagian buah yang muda. Mulai tadi selalu ya kata muda, dia daun muda, tunas, gitu. Makanya kalau kita bikin sayur itu pasti dipilih daun yang muda, bukan daun yang tua. Itu berarti hormonnya banyak. Fungsi sitokinin, 1, mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Jadi diferensiasi akar. Jadi akar itu pertama keluar 1, kemudian bercabang-cabang. Itu namanya diferensiasi. Kemudian fungsi sitokinin yang kedua, nah ini yang tidak disamai, hanya dilakukan oleh sitokinin, menunda senesensi.
atau penuaan. Kita tahu bahwa nanti daun itu akan menguning, kemudian kering, jatuh. Walaupun tidak kekurangan air, tetap seperti itu kalau sudah umurnya. Nah, untuk mempertahankan daun itu dilakukan oleh hormon sitokinin, menunda penuaan. Nah, berikutnya sitokinin itu mendorong pembelahan sel. Jadi di awal pertemuan dulu kita punya kesimpulan bahwa pertumbuhan itu hakikatnya adalah pertambahan sel karena sel itu membelah. Dan nanti kita ada bab khusus tentang pembelahan sel. Nah, di dalam pembelahan sel itu ada proses namanya sitokinesis. Nanti ini di bab pembelahan sel kita bahas. Karena ada proses sitokinesis, maka hormon yang mempengaruhi ini namanya adalah hormon sitokinin. Jadi sitokinin ini nama diambil dari proses sitokinesis, meskipun fungsinya bukan ini, fungsinya yang lain masih banyak. Kemudian berikutnya hormon sitokinin itu melawan auksin untuk meniadakan hukum dominasi apikal. Jadi dominasi apikal itu enggak ada lagi atau dihambat oleh sitokinin ini. Nah, nanti bagaimana? Nah, ini berganti yang bawah ini. Jadi nanti sitokinin dengan auksin itu akan berhubungan dengan tata pola hubungan seperti ini. Jika auksinnya tinggi, kemudian jika sitokininnya rendah, maka tumbuhan itu nanti yang tumbuh lebih banyak adalah akar. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dominan adalah akar. Beda kan dengan ini. Beda dengan ini ya. Jadi kalau ini yang dominan tuh tunas kan gitu. Kalau ini yang dominan akar. Kalau ini seimbang kan gitu. Nah, saya ulang. Jika auksin tinggi, sitokinin rendah, maka yang dominan nanti akar, jadi ini. Berikutnya, jika auksinnya rendah, balikan dari tadi, sitokinin tinggi, maka yang dominan nanti adalah tunas. Nah, ini gambar yang kedua ini. Kemudian berikutnya, jika auksin dan sitokinin berimbang, jadi tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit, jumlahnya imbang. Maka tanaman itu nanti akan tumbuh seperti ini. Masih nggak jelas, ini namanya kalus. Kalau ini sudah jelas akar, ini sudah jelas tunas, ini belum jelas tapi tumbuh, ini namanya kalus. Jadi itulah hubungan antara sitokinin dengan auksin. Nah, ini keterangan dari fungsi sitokinin yang dikatakan tadi menunda penuaan. Coba perhatikan gambar ini adalah daun yang menguning. Ini daun yang asli sesuai dengan begitu. Memang dia nggak hijau ya, hijau matang. Nah, jenis tanamannya begitu. Nah, ini daun yang kekurangan sitokinin. Nanti setelah kuning ini dia akan coklat, kering, walaupun ada air, kemudian gugur. Nah, kalau ini tidak. Nah, nanti sitokinin ini bekerja tidak di daunnya, tapi di tangkai daun. Ini namanya proses penuaan. Kalau ini jatuh disebut proses peluruan. Di daun, buah itu pasti kalau sudah ada sitokininnya, mau nggak mau nanti akan jatuh. Hormon berikutnya adalah hormon yang bernama asam absisat. Ini dari kata-kata absisi. Absisi ini peluruan. Jadi nanti hampir sama, ada persamaannya dengan berbanding terbalik maksudnya dengan sitokinin. Jadi kalau sitokinin tadi menunda peluruan, kalau ini yang mengadakan peluruan asam absisat. Ini lawannya sitokinin. Apa tadi yang gugur itu buah sama daun.
Kalau sudah tua maka asam absisat itu diproduksi di buah, di tangkainya ya, sama di daun di tangkainya itu yang membuat sel-sel di tangkai daun tangkai buah itu rusak, absisi. Itulah hormon asam absisat. Fungsi yang lain selain mempercepat penuaan tadi, absisi, senescensi, itu adalah mengatur penutupan mulut daun atau stoma. Nah, mulut daun ini tempat di mana air bisa keluar dari daun, menguap. Jadi kalau stoma terbuka, kemudian udara di luar kering, minus air, udaranya tidak lembab, maka air yang ada di daun itu akan sedot keluar. Nah, biasanya kering itu berhubungan dengan matahari juga. Jadi keadaan kering, matahari panas, maka itu disebut stres air, kekurangan air. Nah, tumbuhan itu mensiasati itu dari Allah itu ya, dikasih asam absisat, daunnya nanti stomanya tertutup, maka air yang ada itu tertahan. Nah, kalian pasti paham ini tumbuhan di daerah manakah yang kira-kira banyak mengandung asam absisat, dihubungkan dengan di wilayah manakah nanti yang sering terjadi stres air. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Hormon berikutnya adalah hormon etilen. Ini bentuknya gas ya. Etilen. Tempat di buah tua yang nanti jadi masak, kemudian di daun. Hampir sama, jangan salah ya. Hampir sama dengan asam absisat. Di daun dan di buah. Cuma kalau asam absisat ini untuk merusak, kalau etilen ini mematangkan, bukan merusak. Jadi buah itu akan matang, itu karena ada gas etilen itu. Jadi kalau buah itu sudah tua, kemudian kita petik, dibiarkan, nggak diapa-apakan, pasti masak. Karena ada gas etilen. Nah kalau buah itu belum tua, kita petik, gas etilennya belum ada, ya nggak bisa masak. Gitu ya. Kita lihat. Nah ini. Jadi ini tomat yang masih muda, berarti belum ada etilen. Ini tomat yang sudah tua, ada etilen. Kalau ada etilen, misalnya kemarin begini, ya besok akan jadi merah-merah begini. Nah ini contohnya ini belum matang, ini sudah setengah, ini sudah masak. Jadi ini ada gas. Nah kalau yang ini karena masih muda, nggak ada etilennya, dibiarkan, ya nggak akan seperti ini. Tapi kadang-kadang pedagang itu banyak akalnya ya. Sekarang buah muda begini bisa dirubah seperti ini tampilannya. Pakai apa? Gas etilen ini diganti, ditiru pakai karbit. Jadi gas karbit itu bisa membuat buah yang masih muda jadi matang. Tapi jangan dikira sama dengan buah yang tua. Nanti apa? Memang menguning atau memerah, tapi tidak bisa merubah zat di dalamnya. Jadi itulah yang disebut buah karbitan. Barangkali itu nanti melahirkan istilah tokoh karbitan itu ya di dunia kita ini, terutama di dunia politik. Misalnya anak muda belum waktunya jadi ini itu dijadikan, maka dikatakan tokoh karbitan. Ini ilhamnya dari sini. Kita lanjutkan. Hormon berikutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin ini hormon khusus untuk membentuk bagian-bagian tumbuhan. Maka nanti kalin itu diberi nama sesuai dengan bagian yang dibentuk. Misalnya rizokalin. Kalin ini hormon, akar itu rizoid. Nah, maka dijadikan satu rizokalin, berarti pembentukan akar, hormon yang akan pembentukan akar. Kaulokalin. Kaulo itu batang, kalin nama hormonnya.
Jadi kaulokalin, hormon pembentukan batang. Antokalin, hormon mengatur pembentukan bunga. Filokalin, mengatur pembentukan daun. Nah, yang terakhir adalah hormon bernama asam traumalin. Jadi kalau kita ada pohon yang besar, kemudian kulitnya kita buang sedikit, biasanya anak-anak itu pakai tulisan, itu nggak boleh ya. Itu asal nggak sampai ke bagian kayu, itu nanti bisa sembuh. Tapi kalau kulitnya dibuang total, kemudian bagian kayunya yang berlendir itu dibersihkan, ya nanti nggak bisa kembali. Nah, itu untuk menyembuhkan luka, itu hormonnya namanya hormon asam traumalin. Nah, demikianlah nama-nama hormon yang ada di tumbuhan. Jadi kalian bisa nanti baca sendiri. Maka kita lanjutkan nanti sesudah hormon itu kita kembali ke urusan faktor eksternal dari pertumbuhan-tumbuhan. Faktor eksternal dari pertumbuhan-tumbuhan, kita lihat dulu, kita review ke belakang. Nah, ini faktor eksternal dari pertumbuhan-tumbuhan itu adalah cahaya, suhu, air, kelembapan, nutrien. Nah, ini kita bahas, tetapi menunggu hasil percobaan. Jadi kalian melakukan percobaan, walaupun nggak bertemu di kelas karena ini percobaannya mudah, maka bisa dilakukan di rumah. Untuk itulah kalian saya bekali dengan LKPD. Nah, di LKPD itulah panduan kita untuk melakukan percobaan. Baiklah, saya lanjutkan sebelum buka LKPD. Nanti sama saja ya dengan di LKPD. Ini disingkat rancangan percobaan seperti ini. Jadi di LKPD nanti judulnya sudah ada, dasar teori, permasalahan, sampai kesimpulan. Nah, judul dari percobaan kita hari ini adalah pengaruh faktor eksternal pada pertumbuhan-tumbuhan. Nah, nanti kalau kita khususkan, maka faktor mana yang kita teliti itu dijadikan judul. Kalau misalnya kita teliti air, ya berarti pengaruh air pada pertumbuhan-tumbuhan, gitu judulnya. Kalau kita meneliti cahaya, ya judulnya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nah, itu di LKPD ada ya, coba kita cek LKPD-nya. Nah, begini. Nah, ini titik-titik ini kalian isi. Titik-titik ini ya. Pengaruh apa terhadap pertumbuhan, tumbuhannya apa. Pilih sendiri ya. Oke, ini. Dasar teori itu apa? Dasar teori itu pengetahuan kita yang sudah kita dapat sebelum praktek. Jadi yang sudah saya terangkan itu dasar teorinya. Bahwa dikatakan pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor luar, faktor dalam, faktor luar itu apa-apa. Nah, tadi itu ditulis di sini namanya dasar teori. Oke, saya lanjutkan. Nah, permasalahan. Permasalahan itu apa? Yang kita teliti itu, judul itu, cuma dirubah menjadi kalimat tanya. Jadi kalau judulnya misalnya begini ya, kita keluar dari ini konteksnya, misalnya judulnya
pengaruh ASI terhadap pertumbuhan bayi, itu misalnya. Judul misalnya, maka permasalahannya bagaimanakah pengaruh ASI. Nah itu ada kata bagaimanakah. Apa selalu bagaimana? Ya tidak, lihat konteksnya nanti. Yang penting kalimat tanya ya, bisa bagaimana, bisa apakah, bisa berapa dan sebagainya. Jadi disocokkan dengan judul. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini nanti akan ikut dengan masalah. Jadi pertama kuncinya itu di judul ya. Kalau judulnya itu sudah benar, tinggal merubah sedikit menjadi permasalahan. Tinggal dirubah jadi kalimat tanya. Jadi kalau judul itu sudah benar, orang akan bisa ke bawah. Misalnya begini, ada judul teori pengaruh air X terhadap pertumbuhan tanaman Y. Maka dari judul kamu akan tahu, oh yang mau diteliti ini, gitu kan? Oh tujuannya begini ya gitu. Jadi kalau judul itu jelas, kita akan tahu ke bawah itu, gitu. Oke, jadi dari judul dirubah menjadi kalimat tanya itu menjadi permasalahan. Kemudian kalau di sini misalnya bagaimana pengaruh lah, maka di sini tujuannya ingin mengetahui pengaruh. Nah demikian seterusnya. Kemudian hipotesa. Nah, hipotesa itu adalah jawaban kita untuk sementara. Perkiraan kita untuk sementara. Kenapa harus diperkirakan? Supaya kerja itu ada arahnya. Jadi kita membuat perkiraan. Bagaimana pengaruh ASI? Nah, kemudian hipotesanya, ASI memperlambat, nah, misalnya begitu, ASI mempercepat bayi berbicara, misalnya begitu, itu hipotesa. Gitu. Nah, hipotesa itu nggak boleh dihakimi salah, benar, itu nggak boleh dihakimi karena hipotesa itu nanti apakah dia benar atau salah itu dibuktikan lewat percobaan. Itu. Nah, baru ini mulai dari sini ini memang betul-betul percobaannya. Jadi dalam percobaan kita harus tahu alat dan bahan, variabel dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari alat, kita coba. Nah, ini nanti silakan gunakan LKPD tadi. Terus pada juri titik diganti. Nah, tadi ini sudah saya utarakan. Nah, ini tadi sampai sini. Nah, sekarang alat dan bahan. Alat dan bahan itu harus jelas ya. Alatnya apa, jumlahnya berapa, kalau ada ukuran-ukuran berapa. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan meneliti pertumbuhan tumbuhan. Contoh ini minimal kita akan butuh satu tempat untuk nanam ini ya. Ini tempat untuk nanam. Jadi istilahnya pot, kita cari aja bekas plastik bekas air minum itu ya. Berapa ini jumlahnya ya? Mau neliti berapa gitu. Misalnya oh kita 10. Kenapa kok 10? Nanti kita bagi 2. Karena mau neliti pengaruh ini gitu. Yang 5 berarti begini, yang 5 begitu. Nah itu. Ini alatnya harus jelas. Oh plastik pot berupa plastik sekian cc. Misalnya alat yang lain lagi apa? Penggaris. Kenapa? Nah ini dipakai untuk nanti mengukur pertumbuhannya. Nah kemudian bagi siswa yang nanti meneliti pengaruh cahaya, butuh karton bekas seperti ini, kardus. Ini dipakai untuk menyimpan tumbuhan yang mau nanti
supaya nggak kena cahaya gitu, dimasukkan di sini. Kemudian apa lagi? Tanah. Ini sudah diisi tanah ya, diisi tanah. Gitu. Ini pun harus ditentukan. Kalau misalnya potnya ini jumlahnya 10, ya maka tanahnya ini juga 10 pot begitu. Misalnya saja air, kemudian tumbuhannya. Itulah alat-alatnya. Jadi nanti silakan kerjakan LKPD-nya ini, ditulis yang lengkap, dikonsultasikan, baru kalau sudah disetujui melakukan percobaan. Nah, selanjutnya masih di dalam LKPD itu kita harus tahu variabel-variabel. Dalam percobaan itu ada yang bernama variabel. Ini pelajaran kelas 1 dulu sudah ya, pada bab metode ilmiah. Ada variabel kontrol, ada variabel perlakuan, ada variabel bergantung. Nama lain dari variabel perlakuan itu variabel eksperimen atau variabel percobaan. Nama lain dari variabel bergantung itu adalah variabel hasil. Nah, kita mulai dari variabel kontrol. Taruhlah misalnya kalian mau meneliti pengaruh cahaya misalnya. Kemudian misalnya kalian mau meneliti pengaruh cahaya itu menggunakan biji kacang hijau. Maka pasti kalian kan supaya tahu pengaruhnya cahaya itu kan ada pemikiran. Ada satu grup kacang hijau dikasih cahaya, ada satu grup kacang hijau tidak dikasih cahaya. Nah, itulah yang namanya variabel perlakuan. Satu diperlakukan dikasih cahaya, satu tidak dikasih cahaya. Itu namanya variabel perlakuan. Diperlakukan berbeda. Apa variabel kontrolnya? Nah, coba yang saya pegang ini ya. Jadi misalnya ini grup yang kena cahaya, ini grup yang tidak. Grup yang kena cahaya ini kan kita tanam di luar, yang ini kita tanam dalam kardus kan gitu. Nah, pertanyaannya, supaya nanti kita tahu bahwa hasilnya itu memang dipengaruhi cahaya, maka faktor-faktor selain cahaya itu haruslah disamakan. Itulah namanya variabel kontrol. Apa misalnya? Tanahnya harus sama. Apalagi potnya harus sama. Kacang hijaunya jenisnya sama. Jadi semua harus sama selain cahaya. Itu namanya variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu sesuatu yang harus kita samakan kalau kita melakukan percobaan. Sedangkan variabel perlakuan itu sesuatu yang kita perlakukan berbeda. Itu variabel perlakuan. Ini ditulis sejelas mungkin ya. Kemudian variabel bergantung. Apa ini hasilnya? Jadi nanti kalau kita nanam, misalnya ini disimpan di tempat gelap, ini tidak. Terus kita ingin tahu pengaruhnya kan kita nanti ngukur itu. Panjangnya, kalau sudah tumbuh panjangnya berapa senti. Nah, panjangnya berapa senti, itulah hasil percobaan. Nah, itu namanya bergantung. Kenapa disebut variabel bergantung? Nanti hasilnya itu kan bergantung pada perlakuan. Jadi misalnya yang dikasih cahaya tumbuh segini, yang tidak dikasih cahaya tumbuh segitu. Nah, hasilnya itu kan bergantung pada perlakuan. Maka disebut variabel bergantung atau variabel hasil, atau nama lain disebut variabel respon. Ya. Kemudian yang terakhir, di dalam rancangan itu kita harus menulis populasi dan sampel. Apa ini? Yang objek yang kita teliti itulah nanti dikenal satuannya itu ada populasi, ada sampel. Pakai contoh dulu begini. Misalnya saya mau meneliti anak yapi. Anak yapi ini katakanlah total jumlahnya 300. Karena ada keterbatasan waktu dan sebagainya, saya nggak teliti 300 seluruhnya. Saya ambil saja per kelas misalnya 555 begitu. Nah, perwakilan itu nanti namanya sampel. Sampel itu contoh. Mewakili seluruhnya, nah yang seluruhnya itu namanya populasi.
Jadi nanti kalau kalian misalnya mau neliti kedelai gitu ya, maka nulisnya sampel begini. Kalau yang ditanam itu 50 biji, maka sampelnya 50 biji kedelai. Kemudian populasinya, seluruh kedelai gitu nulisnya yang ada di mana daerahnya itu ya. Kalau kamu rumahnya Jawa Tengah ya di Jawa Tengah. Gitu. Kalau menelitinya di Sumatera ya populasi kedelai di Sumatera itu nulisnya. Gitu. Jadi yang dicoba itu dianggap mewakili seluruhnya karena dia berasal dari situ, kondisinya sama. Itulah pengertian dari populasi dan sampel. Anak-anak sekalian, saya kira ini pengantarnya cukup. Jadi nanti saya harap kalian nelitinya itu adalah pengaruh air, boleh, pengaruh cahaya, boleh. Yang lain jangan karena agak kesulitan, itu alasan yang pertama. Karena saya nggak bisa nemani di rumah kalian, di suhu, nutrien itu agak sulit. Terus ada yang lebih penting, begini, tanaman itu proses yang paling menentukan bagi tanaman itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu salah satunya adalah ini. Jadi air, cahaya itu menentukan fotosintesis. Kalau tanah enggak. Buktinya apa? Tanaman bisa ditanam tidak di tanah ya. Gitu. Contohnya hidroponik gitu. Tapi tanaman nggak akan bisa menghasilkan kalau nggak ada air dan kalau nggak ada cahaya. Jadi saya minta kalian teliti ini saja. Ada yang teliti air, ada yang teliti cahaya gitu. Jadi sebelum saya akhiri, silakan kalian habis ini membuat rancangan. Ini diteruskan ya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Jadi ini tinggal teruskan titik-titik ini diganti, variabel apa diisi semua. Nah, yang tidak diisi apa? Data. Data ini nanti ada dua. Pertama, hasil pengukuran dimasukkan ke sini. Yang kedua, di bawahnya ini nanti ada foto di tanaman yang sudah ditanam sekian hari, kemudian diukur, difoto, ditampilkan di sini. Baru nanti ini pemikiran kalian tentang data itu diolah, cari rata-rata, cari apa itu namanya analisa data, kemudian dibuatkan kesimpulan. Nah, untuk ini nggak bisa sekarang, ini nanti silakan ini dikerjakan. Ini kan 45 menit sudah selesai, 45 menit berikutnya silakan kerjakan ini, kemudian dikonsultasikan ke saya masing-masing. Nanti dikirimkan di Google Classroom ya. Nanti saya langsung komentar di sana begitu. Oke, jadi bab pertumbuhan ini hampir selesai. Ini tinggal menunggu percobaan. Jadi saya menunggu ini. Ingat-ingat jangan melakukan percobaan ya. Membuat rancangan dulu. Kalau rancangannya saya perhatikan ini sudah jelas, saya periksa sudah oke, baru. Karena rancangan yang benar itu nanti akan menentukan jalannya percobaan. Kalau rancangannya salah, maka pasti nanti mengerjakannya salah. Jadi ibarat film itu ini skenario-nya gitu ya. Oke, selamat bekerja. Saya kira sesi yang pertama ini, nanti sesi yang kedua silakan, jam keduanya ini ya, 45 menit kedua silakan dicoba menyempurnakan ini, masing-masing bekerja, kemudian nanti dikonsultasikan ke saya. Gitu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa hikmah. Nanti tanya jawabnya di Google Classroom ya. Langsung walaupun tidak lisan nanti kalian bisa ngetik, saya langsung jawab gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, bisa bertemu pada pertemuan yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.